Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan baik ya. Dan hari ini kita akan masuk di subtema 3 di pembelajaran pertama. Bersama Miss Erni kita akan belajar tentang penghujan. Jika di subtema 2 kita sudah belajar tentang kemarau, hari ini kita belajar tentang penghujan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menuliskan dan mengungkapkan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan dan menjelaskan aturan makan di rumah. Yang ketiga, anak-anak mampu membedakan atau menentukan lama dan sebentar sebuah kegiatan. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang penghujan. Ya. Kalau di Indonesia itu memiliki 2 musim. Yang pertama yaitu musim kemarau, kita sudah belajar di subtema 2. Dan yang kedua adalah musim penghujan. Saat musim penghujan, sinar matahari tertutup awan. Langit terlihat mendung, hujan pun sering turun. Payung dan jas hujan menjadi benda yang sangat penting untuk dibawa. Jadi di halaman 27 ini ada sebuah percakapan. Anak-anak bisa perhatikan. Yuk bersama Miss Erni kita baca bersama-sama ya. Anak-anak perhatikan di buku modulnya. Wah, hujan mulai turun Komang. Sebaiknya kita berteduh dulu. Tidak perlu Mei, aku membawa payung dari rumah. Tapi aku lupa membawa payung Komang. Pakai payungku bersama-sama saja Mei. Hujannya tidak terlalu deras. Wah, baiklah, kamu memang baik, Komang. Terima kasih atas pujiannya, Mei. Nah, anak-anak, di percakapan tersebut, ya, di halaman 27 itu ada percakapan yang di dalamnya adalah kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Coba kita lihat ya. Di situ yang pertama, Mei memuji kebaikan Komang. Ya, mana kebaikannya? Ya, karena Komang meminjamkan payungnya. Ya, walaupun memakainya bersama-sama, tapi Mei akhirnya tidak kehujanan dengan payungnya Komang. Dan yang kedua, Komang merasa senang atas pujian Mei. Ya, itu adalah tanggapannya. Terus, Komang menanggapi pujian Mei. Menanggapi pujian berarti menjawab pujian. Mana ya? Ya, di sini dikatakan, wah, terima kasih atas pujiannya Mei. Itu adalah Komang menanggapi pujian dari Mei dengan mengucapkan kata terima kasih. Nah, anak-anak, di halaman 28 itu anak-anak akan menuliskan, ya, menuliskan benda yang biasa digunakan pada musim hujan. Apa saja ya yang biasa dipakai pada musim hujan? Ya, tadi kita sudah bahas ya bahwa yang pertama adalah yang sering dipakai adalah apa tadi? Ya, yaitu jas hujan. Ini adalah jas hujan. Jadi kita tulis di sini jas hujan. Terus apa lagi? Tadi ada payung. Jadi ini adalah benda yang biasanya dipakai pada musim hujan. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sini ada 4 gambar. Jadi anak-anak akan memilih ya. Setelah anak-anak perhatikan, di sini ada 4 gambar. Anak-anak akan memilih kalimat pujian yang sesuai dengan gambar. Ya, di sini akan kasih contoh yang nomor 1 ya. Kira-kira mana ya kalimat pujian yang tepat? Ya, di sini ada sungguh indah suasana musim hujan, taman tumbuh dengan subur. Jadi ini adalah kalimat pujian yang sesuai dengan gambar nomor 1. Jadi anak-anak akan mengerjakan ya nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 di halaman 28. Baik, di setiap rumah atau di setiap keluarga pasti memiliki aturan, secara khusus aturan makan di rumah. Jadi
Coba perhatikan di halaman 29. Ketika makan ada aturan yang harus dipatuhi. Berikut contoh aturan ketika makan di rumah. Aturan makan yang ada di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Sebelum makan hendaknya kita mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu aturan di rumah Rina. Aturan lainnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di rumah Rina selain mencuci tangan adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang berikutnya, tidak berbicara saat makan. Dan yang terakhir adalah membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Jadi anak-anak pasti di rumah anak-anak ada aturannya ya saat makan. Walaupun berbeda-beda pasti, tetapi di setiap rumah memiliki aturan yang harus ditaati oleh anggota keluarga ya. Jadi anak-anak nanti kalau berkunjung ke rumah temannya seperti ke rumah Rina ini ada aturan yang harus ditaati. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, masih di halaman 29. Isilah aturan yang dilakukan pada gambar di bawah ini. Coba yang pertama, di sini ada gambar sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Nah, kira-kira aturannya apa ya? Ini juga tidak boleh berbicara saat makan, atau saat makan harus duduk dengan baik. Ya, seperti itu. Gambar yang kedua, setelah makan harus merapikan piring. Dan seperti itu, atau anak-anak bisa menulis yang lainnya. Ya. Kita lanjut saja di pembelajaran yang kedua, yaitu mengungkapkan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Ya. Di halaman 30 ini, Miss Erni tidak akan bahas lebih banyak lagi karena tadi kita sudah belajar tentang kalimat pujian dan kalimat tanggapan ya. Lengkapilah gambar dengan kalimat pujian yang sesuai. Di sini ada Adi yang sedang memberikan es krim kepada Nina. Kira-kira kalimat pujian yang tepat bagaimana ya? Miss Erni akan bantu. Ya, terima kasih Adi, kamu baik sekali. Dan di sini ada Anton juga yang menang lomba menggambar. Kira-kira kalimat pujian yang sesuai seperti apa? Anak-anak bisa menulis ya. Saat kita melakukan kegiatan, pasti kita memerlukan waktu. Ada yang lama, memerlukan waktu, ada yang sebentar. Jadi kita mau belajar atau membedakan lama dan sebentarnya sebuah kegiatan ya. Perhatikan di halaman 31. Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit, ada juga kegiatan yang memerlukan waktu banyak. Memerlukan waktu sedikit disebut sebentar, memerlukan waktu banyak disebut lama. Ya. Perhatikan di halaman 32. Di situ ada sebuah gambar. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan sebentar atau waktunya sedikit, yaitu minum. Ya, kalau minum air itu kan nggak membutuhkan waktu yang lama, jadi cuma sebentar. Terus memakai sepatu, ini juga sebentar ya. Mencuci tangan, ini juga kegiatan yang membutuhkan waktu yang sebentar. Nah, apa saja sih kegiatan yang memerlukan waktu lama? Yaitu tidur. Tidur kenapa dibilang lama? Karena bisa berjam-jam ya, minimal 8 jam, bisa 7 jam, jadi lama. Makan juga ya, cukup lama juga ya. Terus belajar di sekolah ya, itu juga membutuhkan waktu yang lama karena lebih dari 1 jam misalnya, seperti itu ya. Sekarang perhatikan kegiatan sebagai berikut. Nanti anak-anak akan berikan tanda centang pada kegiatan yang berlangsung sebentar dan tanda silang pada kegiatan yang berlangsung lama. Setelah itu anak-anak akan mengurutkan mulai dari kegiatan yang paling lama. Anak-anak akan mengurutkannya ya. Di halaman 33 ini Miss Erni tidak akan menjelaskan lama karena menjelaskan kembali.
Di halaman 33 Miss Eni tidak akan jelaskan kembali karena di situ adalah aturan makan di rumah. Jadi tadi sudah Miss Eni bahas kalau makan itu harus mencuci tangan, terus berdoa sebelum makan. Terus kalau makan itu tidak boleh berbunyi atau berantakan, tidak sambil bicara. Setelah makan itu harus berdoa, membantu orang tua untuk merapikan piring yang kotor. Jadi anak-anak sampai di sini pembelajaran kita. Tugas anak-anak adalah mengerjakan halaman 28 dan 30 serta halaman 31 ya, dan 32. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Apabila ada yang belum mengerti bisa bertanya kepada Miss Erni dan Miss Kris. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.